Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa bertemu kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Mari kita mulai hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk istirahat malam kami dan juga untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah perenungan kami menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 124. Mazmur pasal 124, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bacaan kita diberi judul Pujian bagi Penolong Israel oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nyanyian Syarah Daud. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita, pasti air telah menghanyutkan kita. Banjir telah menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 124 adalah nyanyian iman dan syukur umat Allah sebagai pengakuan dalam mengakui pertolongan Tuhan, karena tanpa pertolongannya Israel pasti binasa. Metafora banjir dan jerat penangkap burung menggambarkan betapa dekatnya umat dengan kehancuran. Namun tepat pada waktunya Tuhan bertindak. Seperti dikatakan para teolog, Mazmur ini adalah kesaksian kolektif, bukan sekedar sejarah, tetapi deklarasi iman yang membentuk identitas umat sebagai orang-orang yang hidup oleh anugerah. Bagi kita di masa kini, di tengah dunia yang penuh krisis, Mazmur ini mengundang kita untuk melihat hidup dalam kacamata iman. Kita terluput hanya karena pertolongannya. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi hari ini adalah hanya karena pertolongannya. Tema ini merupakan inti kesaksian Mazmur 124. Pemazmur tidak memuji kekuatan dan kemampuan bangsanya, tetapi mengakui bahwa keselamatan mereka hanya terjadi karena campur tangan Tuhan. Mazmur ini menjadi deklarasi iman yang muncul setelah umat Israel nyaris hancur dan menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya alasan di balik keselamatan dan keberlangsungan hidup umat Tuhan. Ini juga berlaku bagi hidup kita. Kita selamat bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena intervensi ilahi. Apapun yang telah kita lewati dan dimanapun kita berada saat ini, semuanya hanya karena pertolongannya. Saat kita melihat ke belakang, seringkali kita bertanya, bagaimana kita bisa melewati semua ini? Jawabannya bukan karena kekuatan atau keberuntungan, tetapi karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam bacaan kita paling tidak ada 3 pelajaran penting bagi kita. Dalam bacaan ini, pertama, penekanan kepada kebergantungan kepada pertolongan Tuhan. Daud dan umat Israel hidup di tengah ancaman musuh-musuh bangsa. Ada pemberontakan, ada bencana.
ungkapan sekiranya bukan Tuhan di pihak kita dalam ayat 1 dan 2 menegaskan ketergantungan total umat Israel terhadap Tuhan. Daud tahu bahwa secara manusiawi mereka tidak berdaya. Ini adalah kesaksian iman. Tanpa pertolongan Tuhan, Israel tidak akan bertahan. Keberadaan Israel adalah bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga dengan kita. Keberlangsungan hidup kita bukan hasil kekuatan kita sendiri. Di tengah tekanan hidup dan krisis-krisis pribadi, kita diundang untuk hidup dalam kesadaran. Kita bisa melewati semua itu hanya karena pertolongannya. Di masa modern, banyak orang hidup dengan keyakinan bahwa hidup ditentukan oleh usaha, oleh koneksi, oleh kemampuan pribadi. Namun pernahkah kita merasa berada di ambang kehancuran, entah karena tekanan hidup, ancaman nyata, atau pergumulan batin, dan kemudian mendapati bahwa kita diluputkan, lolos, dan selamat? Dalam momen-momen seperti itu kita tersadar akan pertolongan Tuhan. Kita mengakui bahwa keberlangsungan hidup kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, tetapi karena campur tangan Tuhan. Kita tidak akan bisa melewati bahaya, tekanan, atau krisis dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kedua adalah bahwa pertolongan Tuhan nyata. Ayat 4 sampai dengan 7 menggunakan metafora air menghanyutkan, banjir menenggelamkan, dan jerat burung untuk menggambarkan bahaya yang hampir tidak bisa dihindarkan. Namun tepat pada waktunya Tuhan menyelamatkan kita. Pertolongan Tuhan bukan ilusi, Ia hadir dan bertindak nyata. Bahkan dalam situasi yang tampak tidak mungkin, Tuhan sanggup menolong kita. Kita diajak percaya bahwa kuasa-Nya nyata dalam krisis terdalam sekalipun. Mazmur ini adalah nyanyian kelepasan yang dramatis. Umat sudah di ambang kehancuran, tapi Tuhan membebaskan. Di masa kini kita menghadapi bentuk banjir dan jerat yang berbeda. Ketidakpastian ekonomi, tekanan pekerjaan, krisis identitas, kekerasan sosial, dan bahkan runtuhnya relasi keluarga. Mazmur ini mengajarkan bahwa tidak ada situasi terlalu gelap bagi Tuhan untuk melepaskannya. Bahkan ketika kita merasa nyaris binasa, Tuhan mampu bertindak tepat pada waktunya. Contoh nyata adalah tragedi di Palu pada tahun 2018, di mana gempa, tsunami, dan likuifaksi melanda secara dahsyat. Bangunan dan jembatan runtuh, tanah bergeser, dan menelan semua yang ada di atasnya. Gambaran kengerian yang mendekati apa yang digambarkan pemazmur. Namun pertolongan Tuhan hadir. Lembaga-lembaga kemanusiaan, NGO, gereja, bahkan bangsa-bangsa lain datang menolong. Seperti kata Mazmur, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Palu bangkit perlahan, bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena Tuhan yang menggerakkan kasih dan pertolongan dari berbagai penjuru. Bapak Ibu sekalian, pelajaran ketiga adalah bersyukur atas pertolongannya. Mazmur ini ditutup dengan pengakuan iman. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini bukan hanya penutup, tetapi justru puncak dari bacaan kita. Tuhan mencipta adalah Tuhan yang menyelamatkan. Mazmur ini ditulis untuk dinyanyikan dalam ziarah ke Yerusalem sebagai bentuk liturgi syukur nasional. Daud tidak hanya bersyukur secara pribadi, tetapi mengajak seluruh umat Israel mengenang pertolongan Tuhan dan merayakannya dalam ibadah. Ucapan syukur dalam Mazmur ini bukan hanya refleksi masa lalu, tetapi pernyataan iman yang terus-menerus diulang. Saat ini di tengah budaya yang tidak memungkinkan kita untuk lupa, kita diingatkan untuk hidup dalam budaya syukur yang aktif. Iman yang dewasa adalah iman yang tetap bersyukur, bukan hanya saat kita berhasil,
saat kita berbahagia, tetapi saat sadar bahwa saya masih ada hanya karena pertolongan Tuhan. Syukur bukan hanya ucapan, tetapi gaya hidup dengan bersaksi, memberi, melayani, dan memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 124 mengajak kita berhenti sejenak dan merenung. Siapa yang membuat kita tetap ada sampai hari ini? Seperti Daud dan umat Israel, kita menghadapi banyak jerat dan banjir dalam hidup ini. Tetapi kita tidak binasa, karena Tuhan di pihak kita. Maka jangan lupakan siapa yang menolong kita. Jangan biarkan keberhasilan membutakan kita dari anugerah Allah. Dan jangan biarkan penderitaan membuat kita putus asa. Sebab dalam semua itu pertolongan Tuhan nyata dan cukup. Maka bersyukurlah, bersaksilah, dan teruslah melangkah dalam keyakinan. Kita ada hari ini hanya karena pertolongannya. Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan dengan penyertaan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menjalani semua ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bersyukur diingatkan betapa Tuhan ada di pihak kami. Betapa Tuhan senantiasa menolong. Mampukan kami untuk selalu mensyukurinya. Ya Tuhan, kami juga saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan. Bagi saudara-saudara kami yang menghadapi masalah karena bencana yang terjadi di mana-mana. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkena konflik di wilayahnya, di lingkungannya, maupun di dalam keluarga mereka sendiri. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan secara sosial ekonomi. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan menolong mereka, hadir di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan juga memampukan kami untuk ikut berperan serta. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini di dalam kasih Tuhan. Biarlah semuanya bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.